Dua bus besar milik Atta Halilintar kini menjadi sorotan tajam warganet setelah diduga parkir sembarangan di pinggir jalan kawasan Jakarta Selatan. Kejadian ini memicu perdebatan sengit di media sosial dengan berbagai pandangan yang saling bertolak belakang. Beberapa warganet menyayangkan tindakan tersebut, terutama karena di lokasi tempat bus diparkir terdapat plang rambu lalu lintas bertuliskan dilarang parkir. Namun, ada pula yang membela Atta, menyebut bahwa mungkin ada alasan khusus di balik insiden tersebut. Perdebatan semakin memanas setelah sebuah video yang diunggah oleh seorang pria yang melintas di depan kantor Atta menjadi viral. Dalam video itu, pria tersebut merekam dua bus besar dengan logo khas milik Atta yang terparkir tepat di depan kantor sang YouTuber ternama. Ia menyoroti keberadaan plang larangan parkir yang terlihat jelas di lokasi tersebut, mengkritik tindakan yang dianggap tidak mematuhi aturan. Ini serius banget, Atta Halilintar punya bus gede-gede sampai 2 biji nggak punya tempat parkir. Jadi sore ini mumpung cuaca udah nggak hujan lagi, saya sempatkan untuk jogging ngelewatin samping rumah kantornya Atta Halilintar ya. Lalu sebelah kiri, inget nggak ini dulu di ada sinetron komedi judulnya Tiga Dara. Lalu samping kanannya ini adalah kantor dari anak-anak AHA ya, milik Atta Halilintar. Lalu ini lihat ada bus 2 biji gede-gede milik Bang Atta buat ini ya, apa namanya tuh yang klub sepak bolanya Atta Halilintar nih. Diparkirnya di samping kantornya ya. Mungkin kalau ada tempat parkirnya tersendiri mungkin enak ya, jadi nggak di pinggir jalan begini. Sorry Bang Atta, cuma ngasih saran. Soal bis gimana Pak Pata? Soal bis parkir Pak Pata? Banget, liburannya udah selesai. Maaf. Ya, makasih ya. Parkir sembarangan gimana? Kalau Li soal bis yang parkir sembarangan. Sorry soal karyawan. Udah, kalau Li, gimana tanggapannya? Biar istirahat dulu ya Mbak, maaf ya. Biar istirahat dulu, maaf. Makasih ya. Thank you. Baiklah. Kejadian dua bus besar yang diduga parkir sembarangan di depan kantor Atta Halilintar tidak hanya memicu perbincangan soal etika dan kepatuhan aturan, tetapi juga menarik perhatian warganet pada besarnya penghasilan dan kesuksesan Atta sebagai seorang YouTuber. Banyak yang mengaitkan insiden ini dengan gaya hidupnya yang mewah, mengingat Atta merupakan salah satu konten kreator tersukses di Indonesia. Menurut laporan laman sosial Blade, Atta diperkirakan menghasilkan 6.300 hingga 101.000 US dollar per bulan, atau sekitar 93,8 juta hingga 1,5 miliar hanya dari platform YouTube. Pendapatan fantastis ini belum termasuk penghasilan dari berbagai lini bisnis yang ia jalankan, endorsement, serta proyek-proyek lain di dunia hiburan. Dengan total estimasi kekayaan bersih yang mencapai 864,5 miliar, Atta telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses di tanah air. Kesuksesan ini bukan hanya dari YouTube, tetapi juga berkat kecerdasannya dalam berinvestasi. Atta dikenal memiliki beberapa lini bisnis, termasuk usaha fashion yang sukses memasarkan produknya di kalangan anak muda. Tidak hanya itu, Atta juga menjajal dunia olahraga dengan berinvestasi di sebuah klub sepak bola lokal yang semakin memperkuat citranya sebagai sosok visioner di dunia bisnis. Bukan lokasinya sih, maksudnya kan
Aku tinggal di daerah sini ini dulu awalnya dari dagang ya. Jadi aku tuh dulu karena kondisi ekonomi sempat jualan kan di sinilah, di Lampu Merah sana, di dekat billboard di Pondok Indah Mall gitu kan, di Masjid Pondok Indah. One day paling nggak aku bisa tinggal di daerah sini. Akhirnya waktu itu tercapai. Tapi caranya adalah waktu itu punya modal usaha, sewa rumah untuk bawahnya itu dijadiin kayak apa ya, kayak jualan baju muslim. Terus depannya siapapun yang mau nitip mobil nanti tinggal sharing hasil gitu kan. Masih sewa-sewa terus. Setelah 5-6 tahun waktu itu aku sewa, gak nyangka akhirnya bukan hanya punya rumah tapi bisa membangun rumah gitu. Jadi lebih ke historinya lah. Jadi dalam diri sendiri juga ngerasa bersyukur dan ngerasa wah ternyata proses hidup itu luar biasa ya, dari dulu misalnya jalan-jalan di pinggir ini, jualan-jualan, sampai akhirnya tiba-tiba bisa bangun di daerah sini. Wah itu feeling blessing banget lah dari Allah, mungkin karena niat juga dari dulu kan kalau misalnya aku bekerja, semoga anakku tuh nggak sesusah aku dulu gitu. Jadi dengan rumah itu mungkin nanti dia lahir, dia udah tinggal, yang penting dia nggak jadi anak yang manja, harus jadi anak rajin belajar, jadi anak yang berbakti sama orang tua, yang baik, yang peduli sesama, yang bermanfaat buat orang banyak gitu sih. Ya alhamdulillah lah ya, namanya bener ya kata orang kan, keluarga itu bikin nambah rezeki bener, terus banyak anak banyak rezeki juga bener gitu. Jadi menurut saya sih bersyukur lah ya. Ya bukannya gimana-gimana sih, tapi lebih kayak seneng lah ya, lebih seneng, bahagia. Kalau goals gimana-gimana ya, setiap anak aku kan masih muda ya, masih banyak yang harus dikejar. Jangan kalau sekarang lebih tahapnya pengen kerjain sesuatu tuh yang penting happy aja, mikirin keluarga juga gitu. Jadi nggak mau terlalu puyeng-puyeng. Ambisinya diturun-turunin, nggak terlalu ambisi pengen ini pengen itu, enggak. Bang, biasanya kan sebagai Ngalir aja. Iya memang kan kita kerja buat keluarga ya, pasti kan apapun yang dikerjain pengen nanti keluarga tuh kedepannya bahagia gara-gara bapaknya ini kerja dari dulu sampai sekarang. Ya dengan menyiapkan apa kebutuhan mereka, menyiapkan ininya itunya, itu menurutku jasmani rohaninya segala macam itu kan adalah bukti kita sayang sama keluarga gitu. Waduh, belum nyampe sih ke situ, tapi baru kepikirnya saya penting juga sih itu. Tapi sampai sekarang aja saya nggak terlalu orang yang kayak apa-apa asuransi gitu sih. Tapi itu bagus untuk dipikirkan.